Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini tentang berlaku adil. Adil itu artinya tidak memihak, berpegang kepada kebenaran, melakukan atau memutuskan sesuatu dengan sepatutnya sesuai dengan hukum, tidak mengambil hak orang lain. Namun di dunia ini sangat sulit menemukan orang yang benar-benar adil, karena banyak hal yang mempengaruhi orang untuk bersikap tidak adil. Misalnya perasaan suka atau tidak suka, kedekatan, hubungan, dan sebagainya. Lirik salah satu lagu yang cukup terkenal dari almarhum penyanyi Gomblo menyebut, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Ungkapan ini menunjukkan bahwa cinta bisa menutupi pandangan kita terhadap orang yang kita cintai, sehingga yang terlihat hanya kebaikannya. Sebaliknya, ketika kita tidak suka apalagi benci kepada seseorang, maka yang terlihat pada orang tersebut hanya keburukannya. Kebaikan sekecil apapun dari orang itu tetap saja dianggap sebagai hal yang buruk. Hanya satu pribadi yang benar-benar adil, yaitu Allah. Mazmur 11 ayat 7 mengatakan, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Mazmur 116 ayat yang kelima, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Mazmur 119 ayat 137, Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Mazmur 145 ayat 17, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Namun, Dia yang maha adil itu harus menerima perlakuan yang sangat-sangat tidak adil. Ya, Yesus harus mati karena ketidakadilan yang ada di dalam hati para imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat saat itu terhadap Yesus adalah kebencian. Setelah Yesus ditangkap dan dihadapkan kepada imam besar, tidak ada alasan yang pantas untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Bahkan Pilatus yang tidak menemukan kesalahan Yesus berusaha melepaskan Yesus dari hukuman mati. Tetapi kebencian yang ada di hati musuh-musuh Yesus memaksa mereka harus menghukum mati Yesus. Mereka mendatangkan saksi-saksi dusta untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Markus 14 ayat 55 mengatakan, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap Dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan Dia dengan tuduhan palsu ini. Ayat 58, kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yaitu yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Kesaksian orang-orang ini tidak saling bersesuaian, tetapi mereka tidak berhenti memberikan kesaksian palsu. Saksi-saksi terus didatangkan sampai akhirnya mereka menanyai Yesus secara langsung, apakah engkau Mesias? Di ayat 61, anak dari yang terpuji. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Jawaban Yesus inilah kemudian dijadikan alasan untuk menjatuhinya hukuman mati. Umumnya, hukuman atau vonis itu diberikan atau dijatuhkan setelah terbukti kejahatan atau kesalahan dari orang yang bersangkutan dengan adanya saksi-saksi yang memberikan kesaksian. Tetapi terhadap Yesus, ini hukuman mati ini sudah dicanangkan terlebih dahulu. Mereka sudah mengarahkan ya, bahwa Yesus itu harus dihukum mati, barulah kemudian dicari kesaksian-kesaksian yang sekalipun tidak ditemukan kesaksian yang benar, mereka mencari kesaksian-kesaksian palsu.
Memang kalau sudah benci, apa saja yang dilakukan untuk menyudutkan atau bahkan mencelakakan orang yang dibenci itu selalu ada saja alasannya. Tentu kita merasa geram, marah dengan apa yang Yesus alami sampai ia harus mati. Sekalipun itu ada di dalam rencana Bapa, tetapi perlakuan musuh-musuh Yesus itu tidak bisa dibenarkan. Dalam Matius 26 ayat 24 dikatakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, apa yang kita bisa pelajari lewat renungan hari ini adalah mari kita menjaga hati kita. Setiap perasaan yang ada di dalam hati kita harus kita barengi dengan logika yang benar. Ketika kita suka atau mencintai seseorang, kita tetap harus memandangnya secara sadar dan bijak. Dengan demikian kita bisa melihat kelemahan, kesalahan, dan keburukan orang itu, bukan untuk menjelekkan atau menjatuhkannya, tetapi justru untuk memberikan penilaian yang tepat. Sebaliknya, ketika kita merasa tidak suka kepada seseorang, kita juga tidak perlu bersikap salah. Kita harus bersikap objektif. Tidak ada seorang pun yang seluruh dirinya atau hidupnya itu buruk. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelemahan, tetapi juga punya kekuatan dan kelebihan atau kebaikan. Jangan sampai kita menilai dan memperlakukan orang hanya berdasarkan rasa suka atau tidak suka kepadanya. Perlakuan yang demikian adalah tidak adil. Untuk itu kita harus menjaga hati, pikiran, dan perasaan kita dengan firman-Nya. Karena hanya firman Tuhan dan dengan pimpinan Roh Kuduslah kita bisa memiliki sikap hati dan tindakan yang benar dan adil terhadap siapapun. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk memiliki sikap yang adil terhadap siapapun ya Tuhan. Tolong kami untuk menjaga hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Hanya firman-Mu lah kebenaran ya Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan tidak bersalah ya Tuhan di dalam mengambil keputusan, di dalam bertindak, di dalam bertingkah laku. Tolong kami Tuhan, pimpin kami pada jalan dan kehendak-Mu senantiasa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.